Simak hingga selesai ya, karena ini menarik untuk disimak sebagai awareness bagi kita yang semakin jauh menggunakan ponsel di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda pernah punya pertanyaan di dalam kepala yang terus menggema? Pertanyaan mengenai sejauh manakah keamanan kita saat ini? Di tahun 2026, dengan telepon genggam kita, Android dan iOS, jika dihubungkan dengan infeksi malware, spyware, dan apapun yang termotivasi oleh pencurian dan pengambilan finansial atau uang kita? Tahukah Anda bahwa beberapa riset terkini telah memberikan jawabannya sebagai berikut? Keamanan ponsel dikatakan sebagai, sekarang jauh lebih baik, tapi ancaman malware / spyware finansial tetap tinggi dan tidak pernah nol, terutama di Android. Jadi, seberapa besar ancamannya di 2024 sampai 2026? Begini katanya, Android masih target utama. Lebih dari 70-80% market share membuatnya jadi sasaran utama malware. Ratusan hingga ribuan sampel malware baru muncul tiap hari. Survei 2024 sampai 2025 menunjukkan ratusan keluarga malware Android. 384 sampai 345 plus family, termasuk banking trojan, ransomware, spyware, SMS fraud, adware yang secara langsung mengincar uang, mobile banking, OTP, dompet kripto, SMS premium. Laporan 2024 sampai 2025 menunjukkan proporsi aplikasi mobile yang diserang. Naik dari 65% 2024 ke 82,7% awal 2025, mencakup Android dan iOS 8. Teknik serangan makin canggih, obfuscation, polymorphism, command and control, penyalahgunaan izin, read_SMS, read_phone_state, access_find_location, record_audio untuk mencuri data, OTP, dan melacak korban. Ransomware dan cryptojacking di ponsel juga meningkat, mengunci data atau menyedot resource, listrik_CPU untuk penambangan kripto. Terus sebenarnya seberapa kuat sih pertahanannya ponsel kita? Hasil risetnya mengatakan seperti berikut. Model deteksi modern, CNN, Transformer, Grafik, Syscall. Di lab sering melaporkan akurasi lebih dari 97-99% terhadap dataset malware Android populer. Namun banyak studi menekankan, performa lab sering terlalu optimistis dan belum sepenuhnya mewakili ancaman dunia nyata dan zero day. Google Play Protect, pemindaian sandbox, dan API keamanan, safety net, memang mengurangi malware di Play Store. Tetapi serangan lewat app pihak ketiga, SMS_phishing, Wi-Fi jahat, dan social engineering tetap signifikan. iOS lebih tertutup, App Store tunggal, sandbox ketat, sehingga lebih sedikit malware massal. Tetapi APT_spyware tingkat tinggi, contoh gaya Pegasus, tetap bisa menyerang target bernilai tinggi dan melewati banyak lapisan deteksi. Perbandingan praktis untuk keamanan finansial. Platform dan perilaku versus resiko finansial atau potensi dampaknya. 1. Android Plus Store resmi, update rutin, hati-hati izin _link, risiko finansial relatif dikatakan sebagai rendah sampai menengah. 2. Android Plus Sideload _store tidak resmi, root, APK bajakan, risiko finansial relatif dikatakan sebagai tinggi. 3. iOS Plus hanya App Store, update cepat. Risiko finansial relatif dikatakan sebagai lebih rendah, kecuali target high value, misalnya memang seseorang ditargetkan secara khusus. 4. Pengguna yang sering klik link _SMS tak dikenal, pakai Wi-Fi publik tanpa VPN, tak pakai 2FA. Risiko finansial relatif dikatakan sebagai naik drastis di semua platform. Lanjut. Apa sih yang terjadi ketika aktivitas sensitif pindah ke ponsel? Kata hasil risetnya begini, review 2024 sampai 2025 menunjukkan ledakan, penggunaan smartphone global, dan lonjakan insiden keamanan siber yang berjalan seiring. Lebih banyak pengguna, lebih banyak serangan terhadap ponsel.
Ponsel kini menyimpan login, kredensial kerja, mobile banking, dan identitas digital, sehingga menjadi target bernilai tinggi bagi malware, phishing, dan pencurian data. Di Android, ratusan keluarga malware, termasuk trojan perbankan, spyware, ransomware, dikembangkan spesifik untuk mencuri data finansial dan kredensial. Dalam konteks finansial dan perbankan digital, katanya begini, review sistematis tentang digital banking menemukan bahwa identity theft, malware, phishing, dan phishing adalah ancaman utama yang menghambat adopsi dan menimbulkan kerugian finansial. Studi Mobile Banking Indonesia mencatat bahwa peningkatan transaksi digital diikuti peningkatan risiko kejahatan siber, dan pengguna sangat khawatir pada privacy risk dan financial risk, kebocoran data, akses akun, biaya tak sah. Studi perilaku pengguna mobile banking menunjukkan praktik umum seperti password sama untuk banyak akun dan transaksi lewat wifi publik, yang nyata-nyata meningkatkan risiko pembobolan. Faktor yang paling menentukan risiko, perilaku dan pengaturan pengguna. Password lemah garis miring sama, klik link SMS garis miring, WA garis miring email palsu, install app dari sumber tak resmi, dan memakai wifi publik untuk banking berkorelasi dengan risiko jauh lebih tinggi. Teknologi dan arsitektur, kerentanan OS garis miring aplikasi, implementasi fitur seperti screen mirroring yang ternyata menyimpan celah, MITM, sniffing, akses layar sewenang-wenang, juga bisa bocorkan konten sensitif. Sisi institusi keuangan. Bank digital sendiri menghadapi DDoS, ransomware, phishing, dan insider threat. Mereka mengandalkan EML garis miring AI untuk deteksi anomali, tetapi ancaman tetap berkembang. Sampai di sini, jangan lupa untuk subscribe ya jika Anda merasa klik dan terbantu dengan informasi ini. Monggo di like and share juga kepada rekan kerabat untuk awareness yang sama buat mereka. Kesimpulan, di 2026, Android dan iOS punya pertahanan teknis yang jauh lebih baik. Dan jika hanya memakai store resmi, rajin update, waspada izin dan tautan, serta mengamankan akun bank. 2FA, PIN garis miring biometrik, risiko finansial harian bisa ditekan cukup rendah. Namun volume dan kecanggihan malware garis miring spyware finansial masih tinggi, terutama di Android dan pada pengguna yang memasang APK sembarangan atau mudah tertipu. Sehingga keamanan tidak akan pernah benar-benar aman 100%. Menggunakan mobile phone untuk banking, kerja, dan identitas jelas mengasosiasikan peningkatan risiko keamanan. Tapi seberapa besar lonjakannya sangat ditentukan oleh perilaku pengguna dan kualitas kontrol keamanan. App resmi, update, 2FA, edukasi keamanan. Risiko tidak bisa dibuat and all, tetapi dapat dikurangi secara signifikan dengan praktik yang tepat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Tetap waspada, tetap aman, dan selalu update di Zona Aman HP Channel.